Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Pak Rama, perkenalkan nama saya Rosio Mora. Saya merupakan mahasiswa yang diampu oleh Bapak dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran secara aktif dari offering B2 kelas B2 juga. Dan di sini saya akan memaparkan beberapa jenis tema atau persamaan serta perbedaan dari teori belajar yang telah kita pernah bahas sebelumnya yang sempat kita kulik juga. Yaitu yang pertama adalah teori belajar secara behavioristik, yang kedua adalah kognitif, yang ketiga belajar sosial, serta yang terakhir adalah konstruktif. Di sini saya akan memaparkan beberapa persamaannya dan perbedaannya, di mana perbedaan ini akan mengarah juga terhadap definisi secara deskriptif dari setiap penjelasan teori tersebut. Mari kita lanjutkan. Dari keempat teori ini memiliki kaitan yang cukup erat terkait beberapa persamaannya, yaitu yang pertama yang pastinya adalah belajar dilakukan dengan keadaannya secara sadar. Yang kedua, belajar didasari oleh goals ataupun tujuan. Selain memiliki goals dan juga tujuan, belajar ini juga menghasilkan perubahan tingkah laku yang positif dan juga bisa bersifat permanen sebagai hasil dari kegiatan belajar yang telah dilakukan atau kegiatan belajar yang telah dirasakan. Kemudian, persamaan selanjutnya adalah kognisi atau pikiran individu berperan dalam mengasimilasi, mengakomodasi, menyerap, dan memproses atau menerima ilmu, serta menyimpan bahkan memproduksi ilmu tersebut. Berbagai informasi dan pengetahuan yang diterima dari lingkungan fisik secara sosial dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, persamaan yang nggak bisa kita lupain adalah terkait teori belajar dari penegakan teori belajar tersebut, yang dimana teori belajarnya ini merupakan seperangkat nilai yang atau preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan bahkan dipraktikkan secara langsung dalam lingkup ruangan yang sedang berlangsung pula di waktu yang tertentu, akan tetapi disesuaikan terhadap situasi yang ada pada kelas tersebut berada. Jadi semisal seandainya memang tentang kelasnya praktikum pengambilan data, artinya bahwa diperlukan teori belajar yang terlibat kognitifnya, terlibat sosialnya, bahkan juga terlibat konstruktifnya. Akan tetapi, kalau ditanyakan mana yang lebih efisien, terkadang itu semua bisa kepakai jika apabila peristiwa pentransferan ilmu itu terjadi secara yang berbeda pada setiap anak, yang bisa kita kasihkan variabel yang sedikit berbeda. Selain itu, kebenaran dari persamaan ini yang tidak bisa dibantah adalah kebenarannya dapat dibuktikan dan kebenaran dapat juga dianalisis lebih mendalam dan diproses. Keempat teori belajar ini tentunya memiliki juga persamaan dalam hal meyakini adanya proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk mempelajari suatu perubahan yang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan hal ini diawali dengan adanya perasaan atau gejolak yang besarnya perasaan ingin tahu terhadap sesuatu tersebut. Kita langsung pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik ini menyatakan untuk penekanan terhadap perubahan tingkah laku dari subjek yang dituju. Jadi, para ahli-ahli behavioristik ini mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi apabila tingkah laku siswa sudah dapat berubah. Hal ini ditandai dengan adanya pembuktian akan respon dari mereka. Jika seandainya siswa ini belum bisa merespon sesuai dengan ekspektasi yang udah di-plan sama kita yang akan menjadi tendik, maka tingkah laku siswa itu belum dikatakan belajar. Di dalam teori behavioristik ini atau behavior, apabila tingkah laku siswa belum berubah, akan berubah sistem hukuman. Akan berlaku yang namanya sistem hukuman. Jadi, sedikit untuk lebih menekankan bahwa behavioristik ini adalah teori yang memang akan berhubungan dengan teori yang selanjutnya yang akan saya bahas, akan tetapi dia mendasar yang memang sampai kapanpun juga akan diterima di situasi tertentu. Contoh begini, misal dosennya minta bahwa besok harus presentasi showing untuk pertemuan berikutnya, akan tetapi si mahasiswa ini menyiapkannya itu nggak punya usaha, Pak. Jadi dia nggak punya effort yang berlebih. Jadi kayak ya udah sih, wes apa kabar, ada kalanya aja gitu. Jadi sebenarnya
hal yang nggak dipersiapin dengan usaha yang maksimal, bisa aja sebenarnya hampir nggak memenuhi ekspektasi dari seorang dosen tersebut. Walaupun memang kita nggak akan pernah bisa yang sempurna, kayak gitu. Jadi, tapi usaha ini juga sebagian dari apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, setidaknya untuk mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Jadi, keesokan harinya atau di pertemuan selanjutnya itu, si mahasiswa ini belum dapat menguasainya dengan maksimal, yang artinya masih menggunakan media alat bantu seperti elektronik yang dipegang, padahal seharusnya kalau kita itu nggak boleh pakai itu untuk berdiskus secara langsung dengan intensif terhadap audiens juga, kayak gitu. Yang artinya bahwa paling minimal kita harus punya kertas untuk dipegang dan direncanakan semisal untuk diskusinya lebih panjang, untuk tanya jawab, dan penambahan-penambahan dari beberapa audiens yang memperhatikan diskusi tersebut. Nah, kelebihan dari teori behavioristik ini yang pasti adalah pendidik itu tak hanya memberikan nasihat atau ceramah, tetapi juga melalui instruksi singkat yang diikuti beberapa contoh atau aksi, baik yang dilakukan sendiri maupun secara simulasi. Dengan demikian, si calon mahasiswa atau calon yang akan dididiknya itu akan lebih paham dengan praktisi yang ada. Akan tetapi, ada sedikit yang perlu kekurangannya yang akan terus dikembangkan oleh teori-teori selanjutnya, yang dimana teori ini itu masih memandang akan pertanyaan bahwa sebagai kegiatan yang langsung melalui perubahan sikap atau tingkah laku, dimana ini belum terlalu bisa menjamin, karena kan ini sebagai langkah awal untuk mengetahui respon stimulus dari setiap si pendidik ya, si pelajar atau seseorang yang akan kita berikan didikan. Kemudian proses belajarnya secara behavioristik ini itu dipandang itu secara kayak otomatis mekanis, sehingga terkesan seperti mesin yang cukup memiliki tekanan terhadap objek yang dituju. Akan tetapi padahal manusia itu memiliki kontrol sendiri yang bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini manusia itu mampu untuk menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya dan tidak sesuai dengan kenyamanannya. Selanjutnya, perbedaannya terhadap teori kognitivisme, yaitu pernyataannya dari teori kognitivisme ini kan belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Jadi model belajar kognitif itu lebih berkeinginan terhadap perubahan tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dan dari psikologi pendidikan karya Zulkarnain dan beberapa tim, kelebihan dari teori belajar kognitivisme ini adalah aktivitas di mana belajar akan lebih mandiri dan inovatif dalam menciptakan kreativitas dan ide-ide, sehingga muncullah jiwa-jiwa dalam lebih memajukan potensi inovatifnya dalam hal mungkin sambil-sambilan untuk mengembangkan ide, berentrepreneurshiп, dan juga yang lainnya. Dalam teori kognitivisme ini, secara sadar atau tidak, pelajar atau mahasiswa itu akan merasa lebih aktif dan kreatif karena mereka tidak hanya pasif, yang dimana hanya menjalankan pendidikan formal itu yang seadanya saja, yang tidak mempunyai usaha ataupun effort yang cukup kuat. Sehingga kelemahan yang terjadi adalah selalu menganggap semua peserta didik itu memiliki kemampuan serta daya ingat yang cukup sama rata. Selanjutnya kita akan bahas terkait tema teori belajar sosial. Nah, jadi teori belajar sosial ini adalah teori yang sebenarnya adalah perkembangan dari teori belajar behavioristik, yang dimana selalu memiliki goals utama dalam menekankan pada perubahan perilaku dengan metode yang lebih legit atau metode yang lebih berbobot untuk meyakinkan tujuan dari yang di planningan sebelumnya. Ada beberapa pernyataan yang memang masuk dalam teori belajar sosial ini, yaitu di mana adanya proses belajar seseorang akan lebih banyak melalui proses pengamatan terhadap situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian adanya modeling yang disebut juga observational learning, imitation, atau social learning. Intinya kayak teori observasional masih berkaitan dengan teori belajar sosial secara bandura. Kemudian
beberapa ahli juga ada yang menyebutkan bahwa modeling merupakan kegiatan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus dan melibatkan proses kognitif. Selanjutnya, dalam teori ini, belajar itu merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dari suatu pengalaman. Kemudian, dalam teori belajar sosial ini, ada beberapa masa atau fase siklus yang dimiliki oleh prinsip teori belajar ini yang diterapkan dalam pembelajaran secara berlangsung. Yang pertama ada namanya fase perhatian. Pada fase ini itu peserta didik atau siapapun yang akan kita lakukan transfer pendidikan ini akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi, yang mereka amati. Hal yang akan diperhatikan itu biasanya hal-hal menarik seperti media yang mendukung, unik, terkenal, dan sesuai dengan minat mereka. Sehingga si calon pendidik ini tuh bisa menjadi perhatian dan bisa menjadi acuan titik fokus yang terus dilanjutkan oleh setiap pelajar ataupun yang menyerap ilmu tersebut. Kemudian ada namanya fase retensi, di mana fase retensi ini merupakan fase di mana siapapun yang akan dididik itu harus mampu mengingat hal-hal yang sudah mereka amati. Melalui pengamatan itulah diharapkan itu setiap orang yang melakukan pengamatan itu mampu belajar dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang ketiga ada namanya fase reproduksi. Jadi pada fase reproduksi ini itu adanya umpan balik, seperti lebih tepatnya adalah feedback yang nantinya bisa mengarahkan peserta didik atau orang yang ditransfer ilmu tersebut pada perilaku yang diinginkan. Umpan balik ini tidak hanya ditujukan bagi hal-hal yang sudah benar, melainkan juga hal-hal yang tidak benar. Nah, seorang pendidik itu harus bisa memberikan masukan atau nasihat atau perilaku yang salah satunya kurang baik peserta didiknya sebelum perilaku tersebut tumbuh menjadi kebiasaan. Jika berhasil menerapkan hal itu, maka seorang tenaga pendidik ini sudah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efisien. Selanjutnya adalah fase motivasi. Fase ini merupakan fase yang tidak bisa dilepaskan dalam penerapan prinsip dari teori belajar sosial ini, yaitu fase motivasi ini itu merupakan fase terakhir yang dimana dapat menandai keberhasilan teori pembelajaran sosial. Pada fase ini, peserta didik akan meniru hal-hal berkesan dari pengamatan yang mereka lakukan. Mereka beranggapan bahwa setelah meniru, akan memuncul suatu penguatan, yaitu reinforcement, dan dari dalam masing-masing. Suatu penguatan itu diberikan dalam bentuk pujian, ataupun beberapa penghargaan, serta hal-hal menarik yang dapat menumbuhkan jiwa semangat mereka secara lebih efektif dan lebih maju lagi. Nah, sedangkan teori konstruktif ini adalah suatu pembenaran dari adanya aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan itu merupakan hasil dari konstruksi kita sendiri. Teori ini itu memang menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentuk siswa yang belajar lewat interaksi, yaitu sosialnya, dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan itu tidak dapat ditransfer dari tenaga pendidik atau dalam hal guru ke murid. Isi materi pelajaran ditentukan oleh si pelajarnya itu sendiri. Jadi teori belajar ini itu dihasilkan dari pure murni kebanyakan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan rangsangan indera yang dimiliki oleh manusia sendiri, yaitu pancar inderanya seperti bisa melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan, seperti kepekaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ataupun dengan pengetahuan sebelumnya seperti pengetahuan fisik, pengetahuan secara kognitif, ataupun pengetahuan secara mental. Nah, strategi pembelajaran konstruktivisme ini adalah belajar secara aktif, belajar mandiri, belajar secara kooperatif pastinya, dan hal lain sebagainya. Nah, ada juga kutipan dari buku teori konstruktivisme ini, kelebihan dari teori ini adalah peserta didik itu lebih aktif dan juga kreatif. Hampir sama seperti pengembangan dari kognitif tadi. Jadi dia itu juga ada namanya penguatan akan kognitifnya itu dikuatkan dari sosial lingkungan sekitar. Melalui pembelajaran ini, peserta didik itu dituntut untuk bisa memahami pelajarannya, baik yang didapat di sekolah maupun secara luar. Nah, dalam pengetahuan ini mempunyai goals utama juga yang dapat dikaitkan dengan baik secara sesama kepada setiap
pelajar yang mendapatkan transfer ilmu tersebut. Sementara itu, kekurangannya dalam teori ini yang masih akan tetap terus dikembangkan sesuai dengan waktunya adalah dalam pendekatan ini, seorang tenaga pendidik itu menerapkan pengetahuan yang dimilikinya aja, tapi membantu setiap siswa itu membentuk pengetahuannya sendiri. Itulah keterkaitan antara teori behavioristik ini, kemudian kognitif, kemudian belajar sosial, dan konstruktivistik. Dari keempat ini, tetap sangat memiliki efisiensi penting yang sangat luar biasa. Akan tetapi, dikondisikan melalui bagaimana kondisi tertentu cocok untuk diterapkan metode pembelajaran dari empat ini. Semisal contoh yang udah saya sempat sebut di awal tentang kelas praktikum pengambilan data penting, maka diperlukanlah konstruktivistik dari awal juga, pembekalan dari behavioristik dan kognitif serta belajar sosial dari interaksi lingkungan sekitar. Baik, penjelasan dari saya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Bapak bisa puas. Terima kasih, dan ini originally dan tidak plagiasi bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat